seperti arahnya Yaman. Arahnya negeri Yaman. Yaman ditentukan sama Nabi SAW. Dari mana? Yalamlam namanya. Paham? Nah, kita yang satu arah dengan Yaman berarti kita ngikuti ihram dari Yalamlam. Lebaran Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal sampai kapan? Sampai tanggal 10 atau malam 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Malam 10 Dzulhijjah. Berarti berapa bulan? 2 bulan 9 hari 10 malam. Lanjutkan pelajaran selanjutnya apa? Arkanul Hajj. Rukun-rukunnya haji. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Arkanul haji fal arkanu khamsatun. Rukun-rukunnya haji ada 5. Sebelumnya anak ingin memberikan sebuah faedah. Di dalam haji minggu kemarin kita baca wa a'malul haji salah satu asya. Dan perilaku haji itu ada 3 macam. Ada 3 golongan. Yang pertama ada rukun. Yang kedua ada wajib. Yang ketiga ada sunnah. Maksudnya apa-apa yang ente lakukan di dalam haji itu masuk ke 3 golongan ini, salah satunya. Yang pertama entah dia rukun, atau entah dia itu wajib, atau entah dia itu sunnah. Rukun seperti apa? Tawaf. Tawaf itu rukunnya haji. Paham ya? Kalau ente tidak tawaf, haji ente tidak sah. Itu namanya rukun. Wajib sama. Wajib itu sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam haji. Seperti apa? Lempar jumroh. Wajib dia. Paham ya, Pak? Wajib. Sifatnya sama seperti rukunnya haji. Haji kan tawaf. Contohnya rukunnya seperti tawaf. Paham? Tawaf kalau tidak ente lakukan, haji ente tidak sah. Berarti dia wajib tidak? Wajib. Nah, ada golongan yang kedua namanya wajib. Wajibatul haji. Wajib-wajibnya haji. Seperti apa? Lempar jumroh. Itu termasuk daripada wajibatul haji. Paham? Wajib ente lakukan juga. Berarti ada 2 golongan yang wajib kita kerjakan. Yang pertama rukun-rukun, yang kedua wajibatul haji. Wajib-wajibnya haji. Kemudian sifatnya sama-sama wajib, harus. Paham ya? Harus kita lakukan, fardu untuk kita lakukan. Paham di sini? Sampai sini paham ya? Kemudian apa bedanya, Beb? Rukun sama wajib. Sama-sama fardu kan? Sama-sama fardu, sama-sama harus dilakukan. Akan tetapi di sini ada bedanya. Di sini ada bedanya. Kalau rukun, kalau nggak ente lakukan, maka haji ente nggak sah. Dan tidak bisa ditambal dengan dam. Dam itu apa? Dam itu denda. Paham ya? Dam itu denda. Bisa dipahami? Kalau rukun, kalau nggak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa ditambal dengan denda. Ente tidak tawaf, gimana? Sudah Beb, anak tidak usah tawaf, anak nyembelih kambing aja sebagai denda. Tidak bisa, haji ente tidak sah. Paham? Belum dikatakan haji kalau ente belum tawaf. Atau sa'i misal, sa'i itu rukunnya haji. Sudah Beb, anak tidak usah sa'i, anak nyembelih kambing aja atau anak sodakoh saja sebagai ganti daripada sa'i. Gimana hukumnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena rukun itu wajib dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan denda. Bisa dipahami? Itu rukun. Kalau wajibatul haji, wajib-wajibnya haji seperti yang anak katakan tadi apa? Contohnya lempar jumroh. Nah, lempar jumroh ini wajib ente kerjakan. Tapi kalau ente tidak mau ngerjakan, ente ganti dengan denda, bayar denda, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi bedanya di sini. Kalau rukun tidak bisa ente ganti dengan denda, wajib ente kerjakan. Kalau wajibatul haji
itu wajib ente kerjakan, tapi kalau seandainya ente nggak mau kerjakan, ente ganti dengan denda, ya nggak apa-apa. Bisa dipahami? Habis ini bisa dipahami ya? Perbedaannya dari dua ini. Kemudian golongan yang ketiga, sunnah. Seperti apa sunnah? Seperti apa sunnah? Sunnah seperti apa? Apa? Cium, hajar aswad. Sunnah bukan? Sunnah. Nah ini ya sunnah, nggak harus dikerjakan. Tapi kalau yang dikerjakan dapat pahala besar. Nah sekarang kita akan membahas tentang rukunnya haji. Rukunnya haji itu cuma 5. Seperti yang Anda katakan tadi, harus dilakukan dan tidak bisa ditempel dengan denda, dam. Paham? Apa saja? Yang pertama wukuf di Arafah. Yang pertama adalah yang pertama adalah al-ihram. Wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Al-ihram. Apa ihram itu? Niat masuk haji atau umrah. Paham? Niat masuk haji atau umrah. Semua ibadah itu ada pintunya. Apa pintunya? Niat. Ente mau masuk sholat, kalau udah niat ya udah sholat berarti namanya. Ente puasa, nahan makan, nahan minum seharian. Kalau ente tidak niat, ya bukan dinamakan puasa. Jadi kunci daripada pintunya sebuah ibadah itu adalah niat. Paham ya? Sama haji pun seperti itu. Haji pun ini punya kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu al-ihram. Yaitu niat masuk ke dalam haji atau umroh. Nah, sebagai tambahan, haji sama umroh ini, kan haji itu punya 5 rukun. Kalau umroh cuma 4, dikurangi 1 daripada rukunnya haji. Ada 4. Kalau haji punya 5, umroh punya 4. Paham ya? Taib. Kemudian gimana cara niatnya? Cara niatnya gampang. Paham ya? Kalau ente pengen haji, cara niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya ihram dengan haji lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan saya niat ihram untuk umrah lillahi ta'ala. Paham? Kalau mau haji sama umrahnya digabung, bisa. Haji sama umrah bisa digabung loh ya. Paham? Gimana cara niatnya? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Itu cara niatnya haji. Ente belajar, siapa tahu ente Ramadan bisa umroh. Iya. Nah, dengarkan, jadi jangan ngelamun sendiri-sendiri. Paham? Jangan ngelamun. Nanti kalau pas bingung, ya kan? Pas mau umroh bingung. Baik, itu cara ihramnya. Cara niatnya seperti itu. Kemudian ketika ihram, ya, ihram itu mempunyai tempat masing-masing. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW telah menentukan tempat masing-masing. Seperti dari yang arah selatan kota Mekah. Paham? Itu ada namanya Yalamlam. Seperti kita yang ada di selatannya, di timur lah, tenggaranya Mekah. Itu ihramnya kita dari Yalamlam. Paham? Kemudian kayak orang Madinah kalau mau umroh atau mau haji, ihramnya dari namanya Dzul Hulaifah. Paham ya? Ada 5 tempat ditentukan oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW bersabda, itu untuk mereka orang yang dari sana. Misal orang Yaman dari Yalamlam, orang Madinah dari Dzul Hulaifah. Itu semua ditentukan sama Nabi SAW. Penduduk-penduduk negeri-negeri lain itu sudah ditentukan sama Nabi SAW. Kemudian untuk penduduk-penduduk yang negerinya tidak disebutkan sama Nabi SAW, seperti Indonesia misal, paham? Itu bisa mengikuti arah daripada tempat-tempat yang sudah ditentukan sama Nabi SAW. Kita, orang Indonesia,
itu arahnya sama, kalau dari Mekah sama seperti arahnya Yaman. Arahnya negeri Yaman. Yaman ditentukan sama Nabi SAW. Dari mana? Yalamlam namanya. Paham? Nah, kita yang satu arah dengan Yaman berarti kita ngikuti ihram dari Yalamlam. Ihram dari mana? Dari Yalamlam. Jadi ihram itu, paham? Ketika kita cerita ini langsung, misal kalau kita dari Indonesia, kalau zaman dahulu itu orang-orang itu ihramnya dari Yalamlam, orang Indonesia. Jadi turun di Jeddah, setelah turun mereka pergi Yalamlam. Untuk apa? Ihram dari desa Yalamlam atau tempat yang namanya Yalamlam. Baru nanti mereka ke Makkah. Seperti itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang, paham? Ente naik pesawat, di tengah-tengah pesawat ketika dia sudah lurus dengan Yalamlam, ente dikasih tahu, ayo sekarang ini sudah kita berada di atas daerah yang namanya Yalamlam. Kalian umroh semua, niat umroh. Niat umroh atau niat haji. Paham? Dari atas pesawat. Kemudian turun di Jeddah pesawatnya. Seperti itu kalau sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Ente dari Jeddah dibawa ke Yalamlam, baru niat ihram dari Yalamlam, kemudian menuju kota Makkah. Kalau sekarang ente di atas kota Yalamlam atau di atas daerah Yalamlam, ente sudah disuruh niat. Paham? Kemudian pesawatnya mendarat di Jeddah, langsung ke Mekah, nggak usah ke Yalamlam lagi. Kalau itu seperti zaman sekarang seperti itu. Paham ya? Ada juga yang orang-orang seperti dari Indonesia kita ini, kalau dia itu niat haji atau umrohnya dari kota Jeddah. Dari kota Jeddah. Bolehkah niat ihram dari kota Jeddah? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Jeddah ini sebelah timurnya kota Makkah. Paham ya? Sebelah timurnya kota Makkah. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena ulama yang mengatakan boleh tersebut itu karena mereka beralasan karena Jeddah itu sudah lebih dari masafatul qasr. Masafatul qasr ini jarak kita diperbolehkan untuk jamak atau qasr sholat. Ya enggak? Kalau kita bepergian dari Surabaya, paham? Mau ke sebuah daerah, kalau kita mau sholat jamak atau sholat qasr, itu jarak kita dengan kota kita itu harus disyaratkan lebih daripada masafatul qasr. Masafatul qasr itu berapa? Banyak perbedaan versi ulama. Banyak perbedaan versi ulama. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 84 kilo, 86 kilo. Paham? Banyak. Nah, ulama yang mengatakan boleh untuk ihram dari Jeddah itu mereka mengatakan antara jarak kota Jeddah dan kota Makkah itu lebih daripada 80 kilo. Berarti kita boleh untuk ihram daripada kota Jeddah. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita ihram untuk masuk ke kota Makkah. Taib. Itu rukun pertama adalah ihram, niat masuk haji atau umrah. Yang kedua, kemudian sebelum kita beranjak ke rukun yang kedua, tadi sudah saya jelaskan tempat orang berihram itu dari mana saja. Nah, tempat-tempat tersebut itu kalau di dalam istilah fikih namanya miqat makani. Miqat makani. Apa makani? Bukan makan, bukan ngakan. Makani itu kalau bahasa Arab artinya tempat. Miqat yaitu tapi dia itu berkaitan dengan tempat-tempat untuk ihram. Nah, temannya dia miqat makani atau ada satu lagi istilah dari ahli fikih ada namanya miqat zamani. Miqat tapi dia berkaitan dengan zaman, waktu. Paham ya? Waktu. Kapan ente boleh niat ihram haji atau umrah? Sekarang kita pembahasannya di haji. Pembahasannya di mana? Di haji.
miqat zamaninya haji itu cuman 3 bulan saja. 3 bulan saja. Paham ya? Kalau umroh ini boleh kapanpun, sekarang pun boleh umroh. Ya enggak? Karena miqat zamaninya umroh itu 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ente bisa umroh kapanpun, istilahnya seperti itu. Ente bisa umroh kapanpun, bisa niat umroh kapanpun, terserah. Tapi kalau haji enggak, haji ini waktunya sudah ditentukan sama syariat. Enggak bisa ente haji kapan wae, enggak bisa. Sekarang ente mau haji bisa. Niat haji, ana niat haji beb. Nanti hajinya nanti di bulan besar. Paham? Bisa enggak ente? Enggak bisa. Kenapa? Karena ihramnya haji itu waktunya sudah ditentukan juga oleh syariat. Kapan? Bulan Syawal, dari mulai tanggal 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, tanggal 1 bulan Syawal, sampai kapan? Sampai tanggal 10 atau malam 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Malam 10 Dzulhijjah. Berarti berapa bulan? 2 bulan 9 hari 10 malam. Paham dah ini? 2 bulan, yaitu bulan Syawal penuh, kemudian bulan Dzulqa'dah penuh, kemudian bulan Dzulhijjah. Tapi Dzulhijjah ini enggak sampai 10 hari, cuman 10 malam 9 hari. Cuman berapa? 10 malam 9 hari. Paham ya? Atau dalam gampangannya 2 bulan 9 hari. Gampangnya seperti itu. Nah, itu ente boleh umroh boleh niat haji. Boleh niat haji. Sebelum itu atau sesudah itu ente enggak bisa niat haji. Enggak bisa niat haji. Nah, ana sekarang mau niat haji. Paham? Gimana hukumnya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan waktunya untuk niat. Niat itu ya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu tadi. Paham? Ente baru bisa niat. Loh beb, misal beb, ana habis tanggal 1 Syawal Lebaran Id, ana niat ihram. Niat ihram. Paham? Niat ihramnya dari situ. Hajinya kapan? Ya hajinya bulan Dzulhijjah. Ya enggak? Hajinya kapan? Bulan Dzulhijjah. Boleh enggak beb seperti itu? Sekarang misal Lebaran, ana niat ihram. Paham? Sama 2 bulan lagi baru kita melakukan haji. Boleh nggak seperti itu beb? Boleh, silahkan. Ente niatnya kapan? Hajinya kan haji, perilaku haji atau amal-amal haji itu kan tanggalnya sudah tertentu kan? Tanggal berapa aja? 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13 bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah. 5 hari toh. Haji itu cuma 5 hari. Anas Lebaran Id niat beramal hajinya nanti 2 bulan setelahnya bulan Dzulhijjah. Gimana seperti itu? Boleh. Silakan. Yang penting ente kuat untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan ketika ente ihram. Orang ihram ini tidak macam-macam. Paham ya? Orang ihram ini tidak boleh macam-macam. Tidak boleh nyabut rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh pakai tutupan kepala, tidak boleh pakai baju yang melingkar. Paham? Tidak boleh jima istrinya, tidak boleh nikah atau menikahkan. Banyak tidak bolehnya. Paham? Tidak boleh memburu hewan darat. Paham? Tidak boleh nangkep hewan darat. Paham? Banyak keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ketika kita ini sudah ihram. Jadi kalau ente mau bulan Syawal niat ihram, kemudian beramal hajinya itu nanti bulan Dzulhijjah, ya enggak apa-apa, yang penting kita kuat. Ya kan? Yang penting kita kuat. Tapi kan kita niatnya sudah masuk di dalam bulan-bulan haji, mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Paham ya? Itu adalah waktu daripada kita niat ihram haji. Makanya di sini apa? Wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah niat ihram untuk haji
kecuali di dalam bulan-bulan haji. Apa saja? Wahia Syawal, mulai 1 Syawal sampai sebulan full. Wa Dzulqa'dah, 1 Dzulqa'dah sampai sebulan full habisnya Dzulqa'dah. Wa asyru Dzulhijjah, dan 10 hari atau 10 malam bulan Dzulhijjah. Paham ya? Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Kalau sudah terbit matahari pada malam 9 Dzulhijjah, sudah tidak bisa niat lagi. Makanya nanti dia ngomong apa? 9 hari 10 malam. Terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah sudah tidak boleh. Paham ya? Nanti mudeng tidak sih bulan-bulan Arab? Hah? Paham tidak sih? Paham kan? Ayo. Kalau sudah terbit matahari sudah tidak bisa niat haji lagi. Tanggal 10 itu sudah tidak bisa niat. Atau tanggal 10 ini biasa disebut apa? Nisfu Sya'ban. Apa? Apa? Ya Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah Idul Adha. Paham kan? Kan tidak mudeng kan anak dari tadi ini kok. Paham? Dalam hati anak ini kayak tidak mudeng semua. Taib. Bisa dipahami? Waktunya ihram seperti itu. Tempatnya ihram sudah ditentukan, waktunya ihram sudah ditentukan. Wis, itu ihram selesai. Yang kedua daripada rukunnya haji adalah rukun terbesarnya haji. Apa? Al-wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Paham? Wukuf di mana? Di Arafah. Arafah ini adalah nama sebuah tempat. Paham ya? Nama sebuah tempat. Wukuf di Arafah. Bisa dipahami? Wukuf di Arafah ini adalah sebuah tempat. Wukuf ini artinya berhenti. Berhenti sejenak di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Namanya Padang Arafah. Paham? Kita berhenti sejenak. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Makanya dinamakan hari tersebut hari Arafat. Paham ya? Hari Arafat, yaitu hari di waktu tersebut orang-orang pada wukuf di Arafah. Nah, hari Arafah ini atau wukuf di Arafah ini itu waktunya ditentukan sama syariat. Ditentukan. Tanggal berapa tadi? Tanggal 9, tapi tanggal 9-nya itu mulai zuhur. Mulai zawal, yaitu mulai zuhur. Mulai zuhur baru kita boleh wukuf di Arafah. Kalau ente jam 9 pagi, misal tanggal 9 jam 9 pagi wukuf di Arafah, kemudian keluar dari Arafah, paham? Kemudian ente tidak kembali lagi ke Arafah, gimana? Ente dikatakan wukuf di Arafah? Belum. Karena ente masuknya itu bukan di waktu yang ditentukan oleh syariat. Jadi mulai kapan? Mulai zawal, mulai tergelincirnya matahari, yaitu zuhur. Waktu zuhur sampai kapan? Sampai terbit matahari tanggal berapa? 10. Berarti mulai zuhur sampai subuh. Paham ya? Sampai tulu'ul fajri, bukan terbit matahari tapi terbit fajar, yaitu waktu subuh. Bisa dipahami? Mulai zuhur sampai subuh. Ente boleh wukuf di Arafah. Wukufnya itu pun walaupun ente lewat. Karena lewat dari pintu sana, lewat tok, tidak apa-apa. Silahkan. Paham ya? Mau sambil tidur, anak tidur di Arafah tidur, tidak apa-apa. Terbang, tidak apa-apa. Anak terbang dari pintu sini ke pintu sini terbang. Paham? Boleh, silahkan. Yang penting ente masuk di tempat atau daerah tanah Arafah. Silahkan. Paham ya? Paham? Itu rukun yang kedua, yaitu wukuf atau berdiam di Arafah. Walaupun nggak pakai berdiam, lewat tok silahkan. Paham ya? Tapi wukuf Arafah ini tanggal 9 itu di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang hadir di Arafah. Paham? Memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang hadir di Arafah. Makanya kalau di Arafah itu jangan sampai sebentar, jangan. Kalau bisa kita habiskan waktu kita di Arafah. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan sama ulama, paham ya? Dikatakan sama ulama,
Orang yang meyakini kalau dosanya tidak diampuni di Arafah, dia dosa besar. Kalau meyakini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Arafah, oh anak ini dosa anak sangat besar, ini tidak mungkin sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ente ngomong gitu di Arafah, itu dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan kafir, kufur, murtad. Ente ngomong seperti itu, murtad. Paham? Berarti ini kan memahamkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita kalau kita hadir di Arafah, apapun dosanya. Permintaan apapun semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente punya hajat apa? Ente minta Gunung Bromo jadi emas, insyaallah dikabulkan sama Allah. Paham ya? Paham ya? Tapi doa ini yang masuk akal ya. Paham ya? Doa yang masuk akal. Gunung Bromo jadi emas kan enggak masuk akal, tapi tetap ente dikasih pahala. Ente doa apapun dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apapun itu bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ulama mengatakan di Arafah itu kalau ente mau wukuf di Arafah itu sunnahnya ente kumpulkan siang hari dan malam hari di Arafah. Paham? Kumpulkan siang malam hari di Arafah. Siang hari dan malam hari di Arafah. Artinya apa? Jangan ente seharian tapi malamnya keluar dari Arafah, jangan. Atau semalaman saja di Arafah tanpa siang hari kita di Arafah, jangan. Sunnahnya itu kumpulkan siang dan malam hari di Arafah. Artinya apa? Ente mendapatkan siang hari di Arafah dan mendapatkan malam hari di Arafah. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi yang lama silakan. Di Arafah itu orang-orang zikir, orang-orang baca Al-Quran, orang-orang berdoa, orang-orang Masya Allah kalau sudah di Arafah. Paham ya? Nanti silakan amal soleh apapun yang ente lakukan di Arafah diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngaji, mau apa, silakan, terserah. Paham ya? Makanya eman kalau orang-orang sebentar-sebentar di Arafah itu eman. Karena dikatakan al-hajju Arafah, pokoknya haji itu Arafah. Paham ya? Pokoknya haji ini adalah Arafah. Jadi eman kalau tidak memaksimalkan kesempatan kita di Arafah. Yang ketiga, wa tawaful ifadah. Tawaful ifadah ini tawaf rukun. Tawaf rukun ini dilakukan kapan? Dilakukan mulai terbit fajar dari hari ke-10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 10. Ente baru boleh untuk tawaf ifadah. Tawaf rukun. Tawaful ifadah ini adalah tawaf rukun 7 kali putaran. Bisa dipahami? Tawaf rukun seperti itu. Nah, waktunya sampai kapan, Beb? Mulainya kan sampai mulainya tanggal berapa tadi? 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Tidak ada batasan waktu. Yang penting ente kuat megang ihram. Seperti yang Anda katakan tadi. Mau ente 2 bulan lagi tawafnya silahkan. Paham ya? Loh, Beb, tawafnya tidak di bulan Dzulhijjah, Beb. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tawafnya kapan? Misal bulan Ramadan tahun depan, silahkan. Yang penting ente kuat megang apa? Ihramnya ente tadi ini ente pegangi kuat. Silakan kalau kuat. Paham ya? Tapi orang-orang biasanya ya tanggal 10 itu tawaf. Nah, habis tawaf apa? Rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah. Minas Safa li marwatin musabbihah. Jadi 7 kali tawaf itu 7 kali putaran. Paham? Dan ketika kita memutari Ka'bah, itu kita jadikan Ka'bah di bagian mana kita? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Hah? Kanan apa kiri? Kiri. Melawan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam. Bisa dipahami? Caranya tawaf seperti 7 kali. Dari mulai Hajar Aswad 1 sampai Hajar Aswad lagi dihitung 1. Sampai Hajar Aswad lagi dihitung 2. Sampai Hajar Aswad lagi dihitung 3. Paham ya? Dihitung di 3. Bisa dipahami? Kemudian yang keempat tadi apa? Sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah 7 kali. Safa ke Marwah hitungan ganjil. Marwah ke Safa hitungan genap. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Terus sampai 3, 4, 5, 6, 7. Berarti selesainya kita di mana? Marwah. Selesainya kita itu di Marwah nanti. Dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Paham?
berhenti, selesai. 7 kali. Jadi kita sekali pergi ke Marwah 1, sekali pergi ke Safa 2, seperti itu. Bukan maksudnya 1 putaran ke 1, 2, bukan. Ke sana 1, ke sana 2, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, yang keempat adalah halak atau taksir. Yang kelima adalah gondol atau sama aja gondol botak. Gondol atau memotong rambut. Paham ya? Yang penting memotong rambut atau menggondol. Rambut itu boleh dipotong terserah. Beb, kalau anak cuman gini tok, Beb, 3 helai tok enggak apa-apa. Yang penting 3 helai, minimal 3 helai. Mau ente cabut, mau ente korek, mau ente gunting, terserah. Pokoknya ucul berapa helai? 3 minimal. Tapi sunnahnya bagi laki yaitu dengan apa? Menggondol. Kalau perempuan dengan dipotong. Paham ya? Kalau laki sunnahnya digondol, kalau perempuan sunnahnya dipotong. Jadi biasanya habis tawaf itu di daerah di dekat-dekat Masjidil Haram situ ada orang-orang jejer-jejer, orang-orang tukang potong. Hah? Iya, biasanya orang Madura. Enggak tahu. Paham? Itu langsung ente dari situ, dari Marwah langsung ke situ gondol. Paham ya? Gondol. Itu adalah rukun daripada haji. Rukun atau gondol atau memotong rambut minimal berapa? 3 helai rambut. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu berarti ihram ente ini sudah kelar. Ihram ente sudah kelar. Berarti haji itu cuma 2 hari. Haji itu cuma tanggal 9, tanggal 10. Guys. Setelah itu tanggal 11, 12, 13, ente boleh nggak sambil ihram ente tinggal di Mina, daerah Mina. Itu silahkan ente. Kecilkan volumenya. Apa? Ya, jadi tanggal 11, 12, 13 ente boleh nggak sambil ihram nggak apa-apa, nggak pakaian ihram nggak apa-apa, silahkan. Paham ya? Bahkan ente boleh potong kuku, potong rambut, nangkep hewan darat, nikah atau menikahkan, silahkan. Paham ya? Silahkan. Karena ente sudah nggak ihram lagi. Sudah tidak ihram lagi. Paham? Nanti tanggal 11, 12, 13 ente berada di kota Mina atau berada di daerah Mina namanya. Paham ya? Mina. Ente tinggal di situ, nanti setiap harinya ente lempar 3 jumroh. Tanggal 11 ente lempar 3 jumroh, tanggal 12 lempar 3 jumroh, tanggal 13 lempar 3 jumroh. Jumrohnya itu ada jumroh sugro, wusta, kubro. Paham? Setiap hari seperti itu. Sugro kecil, tengah, besar, kecil, tengah. Setiap hari seperti itu. Diulangi berapa? 3 hari. Nah, tanggal 10-nya ente ada kewajiban lain. Apa? Melempar jumroh akobah. Jumroh akobah ini jumroh yang besar. Cuman 7 kali tok. Paham ya? 7 kali. Ente lempar 7 kali aja. Sehari 1 tok, nggak harus 3. Kan tempat lempar jumroh itu ada 3. Sugro, wusta, kubro. Kalau tanggal 10 ente cuman diwajibkan ngelempar sekali tok, yaitu jumroh akobah atau jumroh kubro yang besar. Sekali tok itu. Jadi ente habis tawaf, habis sa'i, paham ya? Halak kan, gondol misal. Habis gondol ente langsung lempar jumroh akobah. Lempar jumroh akobah. Sudah, ente kalau sudah lempar jumroh akobah, ente tinggal di di Mina. Nanti tanggal 11 lempar 3 jumroh, 12 lempar 3 jumroh, 13 lempar 3 jumroh. Nah, setiap jumrohnya itu berapa kali lemparan? 7 kali. Paham ya? Setiap jumroh berapa kali? 7 kali. Jadi misal anak berada di jumroh wusta atau jumroh sughra atau jumroh kubro, berapa kali ngelempar anak? 7 kali. Berarti sehari ente menghabiskan berapa batu? 21 batu.
Sehari ente berapa? 3 kan? Apa ya? 3 tempat kan? Setiap tempat berapa? 7. Berarti 7 kali 3 berapa? 21. Setiap hari 21. Kalau 3 hari berapa batu? 63. Ditambah ente jumroh Aqabah tanggal 10 7 berapa?